Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kalian semua. Makna sufistik ruku dan sujud. Ruku dan sujud merupakan amaliyah yang menonjol dalam pelaksanaan salat. Keduanya seringkali disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan lagi firman-Nya, kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Jika berdiri ditambahkan kepada ruku dan sujud, maka salat menghimpun segala bentuk gerakan. Makna ini memiliki beberapa isyarat. Bermacam gerakan yang berbeda menggambarkan bentuk-bentuk ciptaan yang memiliki gerakan tersendiri. Jika dilihat dari nampak geraknya, gerakan ini serupa dengan 3 gerakan. Perkembangan geraknya secara bertahap dari gaib kepada nyata. Berikut penjelasan Al-Kashani tentang zauq pada beberapa persamaan gerakan. Yang pertama, berdirinya orang salat merupakan gerakan lurus. Gerakan ini paling sempurna terlihat terdapat pada manusia. Di samping itu, berdasarkan aspek eksistensialisnya, ia disimbolkan dengan kreasi penciptaan ilahi. Yang kedua, ruku adalah salah satu dari 4 inti pelaksanaan salat di samping berdiri, sujud, dan duduk. Inti pelaksanaan salat ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, saya diperintahkan Jibril untuk membaca Al-Quran pada waktu berdiri, bertahmid pada waktu ruku, bertasbih pada waktu sujud, dan berdoa pada waktu duduk. Tata cara pelaksanaan salat seperti inilah yang pernah disampaikan Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ruku orang salat merupakan gerakan horizontal, tidak berdiri lurus dan tidak berposisi sujud, berada di tengah-tengah antara keduanya. Gerakan ini paling sempurna terdapat pada binatang. Hakikat ruku, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf, ialah simbol ketundukan seorang hamba yang rela dengan tulus merukukkan kepala sebagai mahkota paling tinggi manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan ruku sesungguhnya bukan hanya kepala, melainkan yang lebih penting ialah merukukkan segenap potensi diri, mulai dari kepala sampai kepada seluruh organ spiritual kita, seperti kalbu, jiwa, dan akal pikiran. Ruku menunjukkan kepada ketundukan, kekhusyukan, keterlepasan, kepatuhan, dan kepasrahan untuk dipengaruhi oleh nama-nama ilahi. Oleh karenanya, seorang yang ruku yang dapat menggapai makam tajalli sifat akan mendapatkan kesempurnaan tingkatan keridaan. Yang ketiga, sujud orang salat merupakan gerakan terbalik. Gerakan ini paling sempurna terdapat pada tumbuhan, mengungkapkan tentang penciptaan. Sujudnya seseorang adalah penyaksian kepada asal-usulnya yang tersembunyi di dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, sujudnya batang tubuh ke tanah yang merupakan asalnya. Yang kedua, sujudnya ruh kepada ruh universal yang merupakan asal mulanya. Dan yang ketiga, sujudnya sir atau jiwa yang terdalam kepada Rabb-Nya
yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan. Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada dua sujud seorang hamba yang mengungkapkan hubungan antara Khalik dan makhluk. Masing-masing memiliki konsep tersendiri, yaitu pertama, sujud universal, menunjukkan kepada sujud seorang hamba sebagai alam yang kecil, tetapi dia mencakup seluruh hakikat alam. Yang kedua, sujud khusus atau sujud hati, yaitu sujud seorang hamba dalam hal fana dengan Al-Haq. Di sini para sufi membandingkan antara sujud wajah dan sujud hati. Jika berdasarkan arah dan kontinuitas, sujud wajah ke arah Ka'bah, sementara sujud hati adalah kepadanya, bukan kepada selain dia, tanpa pengaruh untuk yang banyak. Sujudnya wajah memiliki waktu tertentu dan setelah itu wajah diangkat. Sedangkan sujudnya hati bersifat kontinu karena kiblatnya tetap dan hati tidak akan pernah tegak selamanya setelah sujud. Sujud hati dalam aktualisasi sufi merupakan suhud yang tetap kepada Al-Haq. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat di dalamnya. Jika ada kesalahan, itu karena keterbatasan kami di dalam memahami penjelasan para sufi. Wallahu alam bisawab. Kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.